Kamu punya pacar, terus pacar kamu, karena baik saking baiknya ya, ngambilin tisu nih. Jadi si teman kerjanya lagi nangis gitu, lagi nangis terus cuman ngasih tisu doang, terus kamu cemburu, "Ngapain kamu ngasih tisu kayak gitu? Kegatelan kamu, sok baik kamu." Nah kayak gitu, itu cemburunya orang gila. Hai, selamat datang di Podcast Nas, tempat kita ngobrol bebas tanpa batas. Hari ini Mami habis nanya di follower Mami yang jumlahnya 14 juta itu ya. 14 juta follower, semua sisi buruk hubungan mana yang paling nggak bisa ditoleransi, dan follower Mami yang ada jutaan itu membalas sekitar berapa ribu? 2.100 nih. Anjir, banyak banget ya. Kita pilih ya. Ini ada yang jawab pengkhianatan. Terus ada yang jawab KDRT, selingkuh. Gak punya duit. Selingkuh lagi, KDRT, judi, selingkuh sama sahabat, selingkuh karena itu penyakit. Oke, selingkuh, perhitungan, mukondo, cemburuan. Oke, kita akan bahas di episode kali ini yang selingkuh kan udah banyak, berarti udah sering dibahas kali ya. Betul. Kita bahas yang the one and only cemburuan. Kayaknya orang berpacaran itu pasti ada yang namanya cemburuan. Iya, betul. Pertama, dia punya pacar apa enggak? Gitu. Untuk saat ini dia masih Dan kamu bangga memiliki? bangga. I'm proud of me. Oke. Berarti dia nggak bisa ditanya ya, karena dia single. Iya. Tapi dulu pernah punya pacar nggak? Dulu pernah punya pacar nih. Cemburuan nggak? Awalnya sih enggak ya. Cuman karena hubungannya itu udah lama-kelamaan jadi toksik. Jadi, nah karena cemburu jadi toksik hubungannya dia. Oke. Berarti bisa dibilang awalnya enggak, tapi Iya. lama-lama cemburu ya. Cuman kalian harus tahu nih bahwa dalam setiap hubungan cemburu itu wajar banget, ya kan? Cemburu itu ada berarti rasa takut kehilangan, Iya. rasa ingin dia untuk aku memiliki, Betul. yang kayak gitu tuh wajar. Kalau nggak ada itu sama sekali ya, itu agak aneh. Jadi kamu dibiarin aja cipokan sama cowok lain itu kan aneh. Dia nggak cemburu kan anehnya. Aneh kan? Kalau kita cium. Nah, tapi kita harus bisa ngebedain mana cemburu yang wajar, mana yang sehat, mana yang udah nggak bisa ditoleransi. Ini contohnya nih ya, kalau kamu punya pacar, terus pacar kamu punya teman kerja, Ya. dan teman kerja lawan jenis nih misalnya, teman kerja lawan jenisnya itu nggak punya kendaraan dan suatu kali terpaksa banget nih nebeng sama pacar kamu, nebeng minta tolong dianterin, kamu cemburu apa nggak? Kalau di umuran sekarang dia sih nggak cemburu ya. Nah, kalau dulu cemburu banget. cemburu banget. Nah, itu kita bisa bedah ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang make sense, di mana dan itu tidak terjadi berulang, itu bisa dianggap cemburunya masih yang masuk akal. Kalau kamu nggak masuk akal kalau kamu mencemburui hal seperti itu. Ya, dia kan teman kerjanya tumben-tumbenan nebeng, terus ada alasan juga dia nggak ada kendaraan misalnya, dan itu tidak rutin terjadi. Terus selama ada komunikasi yang jelas ya nggak perlu dicemburuin, bener nggak? Betul. Nah, sekarang kita ngomong cemburu yang nggak masuk akal, yang kayak udah gila gitu kan. Misalnya kamu punya pacar, terus pacar kamu karena baik saking baiknya ya, ngambilin tisu nih. Jadi si teman kerjanya lagi nangis gitu, lagi nangis terus cuman ngasih tisu doang, terus kamu cemburu, "Ngapain kamu ngasih tisu kayak gitu? Kegatelan kamu, sok baik kamu." Nah kayak gitu, itu cemburunya orang gila, bener nggak? Dan itu akan diikut-ikut terus nih ya. Iya, cuman karena selembar tisu, kayak bisa panjang. Nah itu cemburu yang nggak wajar. Yes. Nah sekarang Mama mau tanya, kamu pernah punya ya pengalaman mungkin sama pacar yang nggak seberapa itu, kayaknya nggak banyak sih. Ku menangis membayang. Kamu punya pacar ya? Atau teman mungkin yang kasus cemburunya tuh kayaknya yang benar-benar nggak make sense gitu. Oke. Mungkin dia cerita pengalamannya dia pacaran dulu. Jadi dulu dia pacaran itu awalnya masih baik-baik aja hubungannya. Karena ada suatu momen kita ini udah LDR gitu nih.
Kita ini maksudnya dia ya. Ya sama pacarnya dia. Oh, Dulu sama oke, pacarnya oke. dia. Nah, setelah itu awalnya memang si mantannya dia itu jangan ngomongin mantannya. Sebut saja namanya Matahari. Oke, Matahari ya, sama Matahari. Bunga yang ya. Oke, Bunga itu siapa? Yang cewek. Oke. Matahari yang cowok. Oke. Si Matahari ini dia itu izin keluar main sama si Bunga. Si Bunga ini awalnya ngizinin nih. Cuman karena si Bunga ini nggak mau terlihat ngekang, karena dia nggak mau juga dikekang pada akhirnya dikasih lah tuh si Matahari buat keluar hangout sama teman-temannya. Oke, Matahari pergi deh, nggak apa-apa. Pergi deh nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, have fun ya, kayak Oke. gitu. Have fun ya. Tapi setelah itu si Matahari ngechat si Bunga, cuman balasannya itu cuek mie. Yes. Kayak dry text dah, nggak makan, nggak mau dibawain. Istilah baru Gen Z, dry text. Ya, dry teks kering, dry text. Oke, itu maksudnya jawabnya tuh singkat, ya oke gitu. Nah setelah itu udah balik nih, udah di video call kan, misalkan aku udah di rumah nih, kayak baik dah tuh ya, udah ada malam. Terus in the next day, misalkan si Bunga yang ngizin keluar, si Matahari ngizinin juga, ya nggak apa-apa kamu keluar dah. Tapi kayak gitu juga dia dicuekin juga si Bunga, di dry textin juga. Oke. Karena dia nggak mau terlihat ngekang, karena nanti pas dia izin keluar itu biar nggak dikekang juga. Oke. Belum selesai nih. Belum Tapi selesai. setelah itu, karena ini dijadiin ajang perlombaan atau ajang balas dendam, adalah momen ketika yang menurut dia ini tuh udah nggak wajar, karena cemburunya itu udah too much lah nih. Kayak tadi kita bilang, cemburunya nggak wajar karena dia itu nggak bisa ngelihat si kedua belah pihak ini happy tanpa si tanpa si misalkan si Matahari happy, cuman si Bunga nggak ikut, nggak bisa dia ngeliat gitu nih. Oke. Ya itu berarti hubungannya jadiin kompetisi ya. Jadi kayak kamu boleh senang-senang sama temenmu, tapi nggak boleh kelihatan seneng banget. Karena di sana nggak ada aku. Kayak gitu betul. ya. Itu sebenarnya banyak banget sih kita bakal ngelihat ya di hubungan teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, bahwa mereka menjadikan pasangan sebagai kompetitor, ya, lawan, kayak musuh. Aku harus lebih happy nih kayak gitu. Padahal dalam hubungan itu sebenarnya aku dan kamu kita sama-sama happy, even though kita nggak saling berduaan aja. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya tempat kerja, kita punya banyak support system lain selain pasangan kita. Nah, kalau ada satu orang yang pokoknya memastikan kamu harus happy-nya sama aku doang, nah itu red flag istilah Gen Z sekarang. Red flag. Jangan bukan jangan sih, tapi lebih tepatnya kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa baru dimusnahkan ya. Jadi kalau menurut Mami dari kejadiannya si Bunga sama Matahari ini, mereka itu masih bisa diselamatkan ya. Mungkin harus masuk sesi konseling sama Mami nanti ya di podcast khas ya. Kita bisa kasih konseling kamu pasangan-pasangan seperti Bunga dan Matahari supaya nextnya bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Kalau menurut Mami sih itu ya. Karena dia udah ngasih izin, izin, cuman abis itu responnya dry text gitu kan. Jadi itu better daripada kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh pergi, kamu nggak boleh pakai baju seksi, kamu nggak boleh ketemuan sama ini, kamu nggak boleh. Nah, pokoknya yang kayak gitu tuh lebih parah dan lebih susah diselamatin. Tapi kalau yang kayak kasusnya Bunga sama Matahari ini bisa sih. Masih bisa banget. Mungkin nanti kita akan undang ke podcast Mas ya buat sesi konseling sama Mami. Oke, karena di sini kita ada 30 menit nih. Ya, serius? Sebentar. Aku udah tadi bahas seluruhan aja nih, udah dapat topik ini. Nah, kalau dari Mami mungkin punya nggak pengalaman yang cemburu yang too much atau yang nggak manusiawi? Oh iya pasti dong, tapi bukan dari Mami ya, tapi dari suaminya Mami ya. Cuman nggak etis banget gak sih nyeritain orang yang nggak ada di sini. Jadi kalau Mami Aquarius ya, zodiak sign Aquarius, terus sionya ayam, itu memang terlahir nggak cemburuan. Pada dasarnya apapun yang Mami tidak ketahui, Mami nggak peduli.
Jadi dia mau ngapain, yang penting mami nggak tahu. Dan nggak mau cari tahu. Nggak mau cari tahu, nggak ada penyakit. Ada penyakit. Nggak ada penyakit. Selama di depan aku kamu jadi pasangan yang baik, sisanya aku nggak peduli. Jadi bisa dibilang mami sangat chill, santai. Terus pernah suatu kali suaminya mami tuh kayak belum nikah ya, masih pacaran tuh pergi 2 hari nggak ngabarin. Bener-bener kayak ya udah nggak ngabarin gitu. Mami cuma ngechat sekali doang di mana gitu. Gak dijawab. Ya udah, habis itu 2 hari kemudian dia balik. Mami pergi juga, nggak ngabarin juga. Jadi kayak kita equal dong. Harus kamu begini, aku begini. Gitu. Jadi kayak lebih suka ngasih contoh aja lah. 2 hari mami nggak ngabarin dan turns out dia mikir sendiri ya karena dia makhluk yang sudah dewasa ya, laki-laki yang udah dewasa. Akhirnya dia mikir, oh ternyata nggak enak ya kalau misalnya aku pergi nggak ngabarin terus ngilang gitu aja tuh nggak enak ya. Jadi lebih baik kemana-mana aku ngabarin. Nah mulai dari situ. Terus kalau mantan suami nggak cemburuan, nggak kayak suami yang sekarang cemburuan parah. Cuman karena dia lama-lama tidak punya alasan untuk cemburu. Akhirnya nggak sih. Jadi dia udah mulai punya kesadaran yang sama juga bahwa hubungan itu juga fondasi ibarat kita ngebangun rumah nih. Ya. Ada temboknya, ada lantainya, ada atapnya. Nah ini bawahnya menurut mami itu adalah kepercayaan. Jadi kalau udah lantainya aja atau fondasinya aja nggak kuat, nggak percaya, itu pasti bakal gampang banget sih retaknya. Kalau dia cemburuan nggak orangnya? Kalau dia Cemburuan. Cemburuannya udah ketebak banget cemburuan sih. Cemburuan tapi pura-pura chill. Iya, pura-pura chill. Cemburu cuman masih bisa lah dikondisikan. Nggak kelihatan. Nggak cemburu buta ya. Nggak cemburu buta. Cuman kalau misalnya nih ada kondisi yang dia merasa kayaknya dia nyembunyiin sesuatu, dia berusaha bakal cari tahu atau enggak? Kayaknya di umur dia sekarang ini dia kayaknya lebih nggak nyari tahu deh. Kayak nggak jadi penyakit. Nanti nanti kelamaan pasti akan ketahuan. Kayak sepandai-pandai kita nggak sepandai-pandai bukan. Itu lain. Lupa itu ya. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, kita pasti ada lalatnya tuh Mi. Kan kecium sama dia tuh. Terketahuan sendiri dia kalau dia buruk. Oh iya, dan di satu sisi kalau mami di kondisi itu, mami mau ngeliat pasangannya. Kalau pasangannya cukup oke, mami nggak akan berusaha cari tahu bangki apa yang diumpetin. Tapi kalau pasangannya tuh juga udah banyak kekurangan dan sudah layak untuk dibuang, ya lebih baik kan ngebuang dengan dia yang salah ya daripada kita yang salah ya. Mendingan tak cari bangkinya, terus ini kamu punya bangki loh ya udah kita kirim. Udah. Ini dari tadi dikasih, ternyata kita disponsorin ya. Dari mana ya? Kita disponsorin ternyata ini udah tersedia. Jadi kita datang podcast ini udah tersedia, ada kopi Banyuwangi ternyata disponsorin. Setelah kita tadi ngobrolin masalah cemburuan ya. Cemburuan yang Gen Z-able banget. Nanti kalian bisa share apapun masalah-masalah kalian di DM ataupun di komentar di video ini dan kita bisa jadiin bahan topik ya di episode yang kedua. Kira-kira episode kedua kita mau bahas apa? Apa sih kita kayaknya udah dapat ya pertanyaan-pertanyaan gitu. Apa tuh episode 2 kita akan cari cowok yang agak berat. Agak berat nih buat Gen Z. Ya Gen Z yang mau curhat tentang pernikahan ya, mungkin udah pacaran lama nggak dinikah-nikahin atau nih kita pacaran lama buat nikah atau apa sih? Penyicil KPR ya. 8 tahun kan di salon ternyata karyawan mami 8 tahun pacaran. Bisa komen aja di bawah. Komen di bawah guys. Supaya kita bisa pakai jadi topik di episode bulan depan. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Itu dia ngobrol bebas tanpa batas di podcast Nas.